Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Mas Ervan. Baik teman-teman, hari ini hari Sabtu ya. Persiapan saya mau berangkat bekerja, begitupun juga buat teman-teman yang sedang persiapan ya, saya doakan hari ini urusannya dipermudah, dilancarkan, dan rezekinya juga dilancarkan dan selalu dalam lindungan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, izinkanlah pagi ini sebelum berangkat kita berbincang sejenak, kita sharing sejenak, yaitu tentang gym ataupun tentang fitness ya. Nah jadi sebenarnya ini sudah sering saya bahas di dalam konten-konten saya terkait dengan yaitu materi tipe-tipe orang di dalam gym ya, atau tipe-tipe fitness, tipe-tipe orang dalam fitness ya. Tipe-tipenya itu tergantung dari goalsnya masing-masing teman-teman. Kenapa? Karena saya banyak melihat secara fakta ya di lapangan, di tempat gym ataupun juga di berseliweran di dunia medsos yaitu tipe-tipe orang di dalam gym atau tipe-tipe kita dalam fitness ya teman-teman. Jadi ada orang yang pertama, tipe yang pertama itu memang niatnya adalah untuk membentuk otot ya, membentuk massa otot, dan juga ujung-ujungnya akhirnya akan dia menjadi seorang atlet, entah dia juga ingin menjadi ikut lomba body contestan ya, body contest ya. Kemudian itu yang tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua ini sebenarnya sih sama, tetapi dia ini hanya waktu saja yang tidak konsisten teman-teman. Jadi ada 1 bulan dia latihan ya, dia full konsisten, misal seminggu 4 kali, 2 harinya libur, kemudian bulan berikutnya dia sudah tidak ada alias menghilang. Nah ini sebenarnya dia tidak tahu kenapa, alasannya apa, tiba-tiba menghilang. Ini juga banyak terjadi, real ini teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sering-sering sangat saya temui. Jadi yang ketiga ini tipe orang yang hanya datang ke tempat gym itu hanya sekedar berkeringat saja. Jadi petunjuknya apa? Atau melihat dari dia bukan hanya dari bentuk badan ya teman-teman, tidak, tetapi melihat dari cara dia latihan, yaitu semua alat pasti dicoba. Nah ini yang menurut saya nomor 3 ini kurang baik ya. Kenapa? Karena dia yang pertama itu sudah datang ke tempat gym, dia sudah bayar, dia jauh-jauh datang ke tempat gym, kemudian juga dia sudah meluangkan waktu ya, entah dia meluangkan waktu mungkin ketika dia sedang selesai bekerja, atau mungkin dia lagi punya pikiran galau apalah, kemudian datang ke tempat gym, dia hanya sekedar keringat. Ini yang menurut saya sih sangat disayangkan ya teman-teman ya. Jadi kembali kepada diri sendiri. Ini juga terjadi pada teman saya sudah sering mengingatkan kalau latihan sebaiknya dibuat jadwal saja. Apa jawabannya? Saya takut sakit, saya bukan atlet, saya hanya yang penting perut ini tidak buncit. Ini pasti jawaban-jawaban umum secara global, ini pasti yang penting perut saya tidak buncit. Akhirnya semua alat dicoba, terus saya mau bagaimana lagi? Oh ya sudah, silahkan, yang penting jangan sampai cedera. Ini saja pesan saya ini. Jadi saya kasihan teman-teman ya, kasihan karena mereka itu sudah meluangkan waktu, mereka itu sudah datang bayar, kadang juga hujan tetapi datang. Nah itu yang saya sayangkan itu teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, nah ini kalau menurut saya ini sih bukan fitness mania nih, bukan, tidak ada kaitannya dia ingin membentuk massa otot, tidak ada kaitannya dia ingin merubah pola hidup sehat, tidak ada. Yaitu yang kelima, dia hanya sekedar status saja. Ada banyak, ada, bukan bilang banyak ya, ada. Kalau di tempat saya sih ada ya. Jadi dia hanya sekedar status, ambil dumbbell, foto, diletakkan kamera, rekam sendiri. Setelah itu sudah selesai, dia hanya satu gerakan saja, kemudian dia pindah lagi.
untuk gerakannya. Ya enggak tahu maksud tujuannya apa. Kembali kepada goals masing. Bukan urusan saya sih sebenarnya teman-teman. Tetapi apa yang saya sampaikan di sini memang secara real, secara kenyataan, secara fakta, saya banyak menemui seperti itu. Terutama yang nomor 4 tadi. Jadi apa? Sekedar hanya berkeringat saja. Apakah boleh? Boleh teman-teman ya. Tetapi dalam konteks saya di sini memang saya tujuannya adalah mengajak pola hidup sehat ya, mengajak pola hidup sehat, kita berubah dari yang kemarin kurang baik sekarang menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih baik lagi. Nah, ini konteks saya teman-teman. Perkara teman-teman itu ingin ada tujuan lain, silakan. Nah, seperti itu. Nah, dan saya juga akan menjawab pertanyaan dari siapa, kebutuhan protein saya dalam harian ya. Karena kan kita tahu kalau kebutuhan protein itu kalau 1,2 itu sudah kelas atlet ya, sudah dalam porsi atlet. Minimal atau yang paling bagus itu sudah 1 kali BB kita. Nah, kalau teman-teman bertanya berapa kebutuhan protein harian saya sekali lagi saya tidak menghitung berapa gram, kalorinya juga berapa gram, saya tidak menghitung teman-teman. Intinya saya makan 5 sampai 6 kali dalam sehari, dan dalam setiap kali makan itu harus ada proteinnya, entah telur, tahu, tempe. Tadi saya barusan belanja itu ikan merah ya, jadi harus ada, walaupun hanya telur digoreng itu harus ada, dan nasinya itu banyak teman-teman. Makanya saya tidak punya hitungan dan memang tidak suka hitung-hitungan, karena hitung-hitungan itu terkadang juga bisa salah. Nah, ini. Jadi ya sudah, bismillah. Makan sudah, jangan lupa baca Allahumma barik lana, itu sudah makan sampai selesai. Itu sudah teman-teman. Jadi saya tidak ada hitung-hitungan berapa protein, berapa gram kalori, tidak ada. Seperti itu. Jadi ini bisa menjawab rasa penasaran teman-teman, dan juga masalah julid ya teman-teman ya. Berapa saya sampai dikira pakai roid, apalah testonya berapa cycle. Saya jujur saya memang tidak tahu teman-teman, dan memang tidak mau tahu. Semua itu saya kembalikan kepada diri masing-masing. Mau pakai silakan. Saya tidak mengajak teman-teman atau mempengaruhi jangan pakai. Tidak, semua adalah pilihan masing-masing. Life is choice ya. Hidup adalah pilihan. Begitupun juga teman-teman ingin menjadi atlet, ingin sekedar pola hidup sehat, ingin diet, ingin macam-macam lah, itu kembali masing-masing. Intinya kalau esensinya latihan angkat beban itu adalah melatih kekuatan tulang dan kekuatan sendi yang akan memberikan dampak kebermanfaatan bagi kita untuk jangka panjang. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya menurut saya ya. Dan kesimpulan dari yang pertama tadi yaitu tipe-tipe dalam fitness, orang dalam fitness itu memang sekali lagi itu mutlak adalah niat dari kita teman-teman. Makanya di sini teman-teman kalau misalkan sudah niat mau latihan angkat beban, segera atur jadwal, segera lakukan selama harus 3 bulan. Ini 3 bulan fase penentuan ya. Ini menurut saya ini penentuan 3 bulan teman-teman. Karena apa? Karena itu adalah melawan rasa zona nyaman kita, melawan rasa malas, melawan rasa mager, dan macam-macam selama 3 bulan itu. Ayo, memang sulit. Tapi kalau sudah diniatkan buat teman-teman, insya Allah akan menikmati hasilnya. Ingat, bentuk badan otot itu hanya bonus teman-teman, bonus, beneran bonus. Saya sudah dari 2011 sampai sekarang ya, alhamdulillah sudah sampai titik ini 13 tahun saya teman-teman. Makanya saya berani ngomong kalau gym itu adalah tempat terapi itu paling nyaman. Teman-teman mau bahagia, perasaan bahagia, mau perasaan senang, mau perasaan galau, apalagi nih sampai sakit hati. Nah, ini merupakan tempat yang sangat bagus, the nice place. Menurut saya gym itu the nice place teman-teman. Jadi ayo semangat, sudah hampir 2025 ini, mana resolusi badannya, mana resolusi perubahan pola hidupnya, kok masih hanya itu saja teman-teman ya. Jadi ayo kita melawan diri sendiri, bisa, pasti bisa ya, seperti itu. Jadi mohon maaf, saya tidak ada niat untuk mempengaruhi, saya hanya menjabarkan secara fakta yang saya lihat teman-teman. Mungkin juga teman-teman ada pengalaman lain, silahkan boleh
di komentar ya. Terima kasih, dan komentarnya juga komentar yang baik, yang sopan, yang membangun kritikan dalam kebersamaan di dunia fitness ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Sudah 10 menit lebih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan insya Allah saya juga setiap hari akan share edukasi konten-konten ya. Alhamdulillah kemarin banyak tanggapan, serba yang 30, nanti juga akan saya sering-sering serba mudah, artinya mudah dilakukan teman-teman ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Levan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia.